pemirsa, tidak menarik kalau kita membicarakan sesuatu tidak ada solusinya. Nah, malam hari ini kita juga akan menghadirkan solusi untuk Anda untuk permasalahan yang sedang kita perbincangkan sejak dari awal tadi, yaitu Republik Setengah atau Republik Anti Stres begitu ya. Setengah-setengah keputusannya, kemudian setengah-setengah juga untuk parlemennya. Kita mau panggilkan lagi ini untuk soluser kita malam hari ini versi news.pol. Ada Lukman Baihaqi. Sebentar. Selamat bertemu lagi di acara Lukman. Cerdas Cermat. Ini ada Regu A dan Regu B. Silakan Regu A memperkenalkan diri. Regu A. Oke, ini ada Lukman Baihaqi, tidak sombong walaupun sedikit congkak. Enggak gitu dong Mbak, Oh, saya enggak. orangnya rendah hati. Rendah hati, Iya, silakan. dan tidak Apa sombong. solusi kita untuk malam hari ini dengan Republik yang anti stres, Republik yang setengah-setengah? Sebelum saya ngasih solusi, saya pengen ikut curhat juga nih. Boleh. Oh, Iya dong, kan ada ungkapan sebelum hati ada juga. solusi juga ada masalah juga gitu Ya, kan. silahkan. Jadi saya sebagai ayah, ini sangat sedih ketika melihat harga-harga naik. Terutama susu. Susu itu sekarang sampai ada harganya 80 juta itu, nggak boleh nyebut merek ya, inisialnya AA itu. 80 juta loh susunya. Pusing ya. Mahal banget itu. Kemasannya beda itu Om. Iya, dan itu juga kenapa ibu-ibu sekarang itu suka banget sama susu kaleng. Ya kan kalau kita ke supermarket tuh susu banyak banget gitu. Ada susu untuk anak supaya larinya kenceng, ada anak susu supaya pinter. Saya kan bingung harus nyari yang mana, duit saya segitu-segitunya. Nanti saya beli satu, dia larinya kenceng nggak ada otaknya. Kan pusing. Gimana dong? Bingung banyak, kenapa sih manusia tuh terobsesi banget sama susu, saya heran deh. Dulu tuh susu cuma terbuat dari apa? Sapi kan? Sekarang ada susu dari kuda. Dari kambing, kuda belum puas, kuda liar diperes-peresin tuh. Itu masih belum seberapa, semua kelihatan susunya. Kedelai nggak ada susunya, dicari-cari loh susunya. Bener ya itu? Kedelai itu nggak, saya nggak, ini susunya ada di mana, nggak ada. Dan susu untuk orang tua juga, ada susu untuk ninggiin badan, ada susu untuk gemukin badan, susu untuk ibu hamil. Kenapa sih harus banyak banget? Emang kalau ketukar gimana? Misalnya nih ya, ibu-ibu nih mau hamil nih, terus tiba-tiba dokternya bilang, "Bu, kok perutnya kotak-kotak?" "Oh, it works," katanya. Ternyata ketukar ya. Susu six pack. Saya bingung gimana gitu ya, kenapa semuanya. Jadi saya cuma bisa berdoa sampai di antara semua susu, ini ada susu untuk ninggiin badan, susu untuk ngurusin badan, susu rasa stroberi, ada susu untuk orang yang gak doyan susu. Ini susu, orang gak doyan susu dipaksa, "Bang suka minum susu nggak?" "Nggak, ini minum dong," gitu kan dipaksa. Kenapa orang semua terobsesi sama susu? Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan suatu saat ada susu buat anak soleh. Jadi nggak apa-apa deh, larinya nggak kenceng, mikirnya nggak cepet, yang penting bisa doain bapaknya masuk surga udah itu. Terus saya pengen curhat juga nih, korupsi makin banyak gitu ya. Nggak tahu deh apa namanya, KPK-nya lagi kok kayaknya lagi dibukem gitu, kurang susu apa gimana ya, nggak tahu gitu ya. Susu untuk berani. Susu untuk berani gitu ya. Sampai ada yang bilang itu korupsi itu udah jadi budaya gitu ya. Jadi nanti ada sarasehan, itu nanti budayawan dipanggil yang datang koruptor jangan-jangan gitu ya. Betul. Kenapa disebut budayawan gitu? Terus presiden katanya nggak tegas. Mungkin ini terbawa sama ada peribahasa zaman dulu yang bilang katanya tong kosong nyaring bunyinya. Katanya orang yang tegas tuh nggak ada isinya gitu ya. Jadi dia nggak tegas biar disangka ada isinya gitu. Mungkin loh, saya nggak tahu gitu ya. Tapi menurut saya peribahasa itu nggak bener lah gitu ya. Masa orang tegas nggak ada isinya? Soekarno tuh bilang, "Beri aku 10 pemuda akan ku goncang dunia." Tegas, nggak mungkin dia, "Ya beri aku sekitar 10 deh gitu ya." Buat apa? "Ya buat goncang-goncang dunia gitu deh." Nggak mungkin ya. Harus tegas. Nggak bisa, orang nggak bisa, harus tegas gitu ya. Terus sekarang polemik makin banyak ya, bener nggak? Polemik. Ujian nasional. Saya bingung kenapa harus ada ujian nasional. Itu kan dia kan mau keluar ya. Kenapa harus diuji sih?
Di mana-mana itu ada geng motor, geng apa, PNS, semua juga ujian masuk yang ada. Nggak ada ujian keluar. Iya kan? Masa kalau kita mau putus harus diuji dulu? Sayang aku mau putus, tunggu dulu aku uji kamu dulu. Itu nggak bisa. Mau putus aja. Waktu mau jadian baru diuji, ya nggak? Iya nggak? Terus masa mau keluar diuji? Kalau misalnya mau dipecat gitu, kamu nggak boleh keluar dulu, kamu uji dulu. Nggak bisa gitu. Dan katanya gara-gara UN ini banyak kebocoran. Soal belum sampai harusnya ke tangan yang seharusnya ke murid, bocor. Saya punya solusi sebenarnya, Mbak. Gimana? Di Indonesia itu ada ilmu dari zaman dulu itu sebenarnya udah ada dan tidak dikembangkan sampai sekarang. Namanya santet. Iya, jadi itu soal ujian itu harusnya dimasukin langsung ke perut anak-anak gitu loh. Iya, jadi waktu oke, ujian dimulai, keluar, nah soal ujian. Gak mungkin bocor. Jadi tidak panjang prosesnya. Gak mungkin bocor. Apalagi nih pensil 2B gitu kan, dia langsung diisi gitu. Langsung, jadi nggak mungkin bocor soal ujian itu. Terus Langsung nilainya aja Mas, langsung nilainya aja. Mas kalau ujiannya online, CPU, monitor. Mungkin itu bisa diusulkan juga buat kurir-kurir itu kan banyak online shopping sekarang pakai santet aja biar cepet, Biar cepet gitu ya. sampainya. Kalau lebaran kasihan tuh perutnya jebol, itu banyak banget yang ngirim soalnya. Nanti kalau keluar semua dari mulut ini menambah pengangguran dong, nggak jadi ada kerjaan lain. Jadi tukang santet. Oh, Polemik yang kedua ada ini, apa ya, lokalisasi. Setuju gak sih sama lokalisasi? Saya setuju loh. Saya juga. Yang dilokalisasi tapi cowoknya. Loh iya dong. Kenapa? Ceweknya kan gak salah, ceweknya tuh ada loh. Saya pernah ketemu sama ada ibu-ibu yang terpaksa dia melakukan hal itu karena ingin membahagiakan biar anaknya gak seperti saya. Oh, dia pengen anaknya kuliah tinggi. Emang ada bapak-bapak gitu yang bilang, nak kamu di rumah saya aja ya. Aku akan membahagiakan kamu. Terus dia pergi mau kemana ayah? Ya gitu deh, mau gitu ke AA biasa. 80 juta biar kamu bahagia, kan nggak mungkin. Nggak mungkin yang membahagiakan itu, yang brengsek itu ya cowoknya. Harusnya yang dilokalisasi itu cowoknya. Kan ada yang bilang katanya, biar nggak bececeran itunya, apa sih? Tit gitu topnya. Yang jelas-jelas yang tit itu ya cowoknya. Bentar. Itu Gimana? pas pada bagian tit tuh mahasiswanya pada bingung semua tuh. Iya, nggak boleh tapi pernah sih gubernur itu pernah ngomong tit itu tadi sih, tapi siaran langsung lagi. Ngomong biasa. Yang ketiga polemik apa lagi ya? Solusi sekarang. Iya. Solusi yang ketiga. Enggak, tadi polemik solusi kan tadi lewat santet solusi untuk buat UN. Oke. Ya kan? Terus Kalau yang buat lokalisasi, cowok itu solusi buat Cowoknya lokalisasi. ya polemiknya solusinya cowoknya. Iya. Yang ketiga tentang hukuman mati nih. Hukuman mati ini saya sebenarnya nggak setuju ya, karena hukuman mati itu kita nggak pernah tahu dia beneran mati apa enggak gitu kan nggak pernah diliatin gitu kan. Jangan-jangan dia udah tenang-tenang hidup di negaranya sendiri, kita nggak pernah tahu mayatnya ada di mana. Saya setuju hukuman hidup di antara orang-orang yang sudah mati. Gimana itu? Jadi di penjara sama suster ngesot gitu ya, sama pocong gitu biar dia kapok untuk melakukan kejahatan lagi. Udah itu aja solusi dari saya. Saya gabung sama kita juga Boleh di sini gabung ya. ya. Nih, 3 polemik, 3 solusi. Bang Ege. Ya ini justru juga caranya Bayi Hakim menyelesaikan masalah juga dengan komedi. Ya. Sebetulnya belum tentu menyelesaikan masalah, tapi Justru pesan menambah masalah dari baru sebuah pesan psikologi komunikasinya adalah ini memang ada masalah. Dia sebetulnya menambah masalah. Iya kan? Iya dong. Dia memperumit masalah sebetulnya, Iya, iya. tapi mencerminkan bahwa masalah itu tidak hanya ada pada soal tadi kita bicara soal partai politik di DPR, presiden yang tertekan oleh kepentingan partai, lalu bagaimana pelaksanaan hukuman mati ataupun hukum kita tidak sebagaimana mestinya, dia malah menambah sesuai dengan spesialisasinya, lokalisasi misalnya ya. Itu dia tambahkan bahwa itu ada dan itu di situ lucu loh ya. Sampai ada misalnya pemerintah yang mengatakan kita beri sertifikat. Saya juga bingung, itu yang diberi sertifikat perempuannya atau laki-lakinya? Iya, saya juga bingung, saya pengen soalnya. jadi itu ya kebingungan-kebingungan yang ada. Nah, tapi pada bagian ini menarik karena kita ada pakar hukum tata negara, kan orang kenal dulu dengan trias politika, ya bahwa ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan kemudian bergeser menjadi
trias koruptika yang mengatakan bahwa eksekutif, yudikatif dan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tifnya Tif yang pencuri, di belakang itu pencuri. Sekarang ini menjadi agak masalah pada malam ini dengan buku Bambang Susatyo dan diskusi kita tadi. Ini seperti arahnya menjadi trias komedia. Jadi ada yang lucu di eksekutif, di legislatif, juga di penegakan hukum. Bagaimana di jalan keluarnya, Pak Irman Putra Sidin? Saya lihat kayaknya Bang Irman ini lebih senang menjawab soal lokalisasi tadi. Silakan. Kayaknya daripada rumit-rumit. Enggak, ini yang serius. Iya. Saya terancam tadi lokalisasi. Pengakuan yang jujur bahwa dia terancam di lokalisasi. Oke, gimana Bang Irman? Jadi saya kira memang bahwa hampir semua sudut-sudut kekuasaan kita memang sedang mengalami ketidakpercayaan diri ya. Semua eksekutif, legislatif, yudikatif semuanya tidak tegas di situ. Jadi saya merenung siapa yang sedang membajak semua ini, bisa jadi adalah ada kekuatan di luar negara itu yang sedang membajak semua ini. Apakah partai politik? Tidak juga, bukan partai politik di situ. Tapi yang pasti adalah ada kekuatan-kekuatan yang mungkin sudah melakukan lintas internasional, kepentingan-kepentingan ekonomi yang berkepentingan terhadap kedaulatan sebuah negara, maka kemudian unsur-unsur kekuasaannya itu kemudian harus berada dalam kendali kekuatan-kekuatan itu. Betul ya, saya mau langsung ke Kodari ya. Apa yang disampaikan ini adalah semacam konspirasi tingkat tinggi internasional. Dan mungkin terjadi juga ketika kita sedang bercanda begini, kita membahas masalah, dia menambah masalah, kita lagi mencari-cari penyelesaian masalah, tahu-taunya tetap perusahaan asing itu, perusahaan tetap boleh ekspor ke luar negeri tanpa membuat smelter misalnya. Tetap terjadi. Gimana nih Pak Kodari? Ya pasti pihak di luar ingin bisa mendapatkan keuntungan dari Republik ini ya. Bukan cuma sekarang. Kenapa Belanda bisa datang ke Indonesia? Kenapa VOC bisa datang ke Indonesia? Kenapa Jepang bisa menjajah Indonesia? Ya karena ingin mendapatkan keuntungan dari Republik ini. Jadi itu sesuatu yang sudah taken for granted. Menurut saya persoalannya bukan apakah ada pihak di luar sana yang ingin menjajah, ingin mengambil, ingin mengeruk kekayaan kita atau mengacau kita. Tapi bagaimana sebetulnya kekuatan dalam negeri kita sendiri bersatu. Sebetulnya kemarin ada kabar gembira ya. Dalam acara Rakernas PAN itu tokoh-tokoh partai politik datang semua dari berbagai macam latar belakang, mulai dari biru, merah, kuning, hijau. Dua koalisi, dua blok yang selama ini terbentuk, ada KIH, ada KMP, semua ada di situ. Itu artinya ada sinyal positif di situ. Ya, di antara sekian banyak soal-soal yang suram, menurut saya salah satu harapan atau pesan yang baik dari para pemimpin politik kita saksikan kemarin. Artinya pemimpin politik yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu bisa berkumpul. Dan itu memang diperlukan berhadapan dengan kekuatan yang berasal dari luar negeri. Jangan sampai Indonesia menjadi setengah negara. Ya, jangan sampai Indonesia menjadi setengah negara. Terkait dari penjelasan Pak Kodari tadi, terkait juga dengan susu ya. Jadi dari zamannya VOC sampai zaman sekarang itu VOC dan luar negeri itu bisnis susu di Indonesia ini tertarik hanya bisnis susu. VOC itu C-nya apa? Apa itu? Susu. Jadi mereka itu ya VOC dan luar negeri itu hanya tertarik dengan bisnis susu dari sapi. Ya, yang masih lokal itu menguasai adalah bisnis susu kuda liar. Itu kenapa? Karena memerah susunya susah. Karena harus kudanya dalam keadaan lari karena liar. Gitu. Iya kan? Iya. Karena kalau dalam keadaan diam itu bukan kuda liar lagi, tapi kuda jinak. Ikarnya jadi berubah. Susu kuda jinak, dulunya liar. Nah gitu. Oke, tapi dari tadi di awal tadi kan kita sudah minta sama Wikileaks nih, ya kan? Tadi ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab gitu. Kenapa teman-teman mahasiswa ini menggunakan jas alma mater? Tadi belum sempat dijawab loh. Oke, sambil menunggu jawabannya, saya break terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di News.pol. Terima kasih ya. So I'm following the map that is to you, the map that is to you, ain't nothing I can do, the map that is to you, following to you, the map that is to you, ain't nothing I can do, the map that is